Bayangkan, kamu seorang perempuan, tapi dunia memutuskan kamu untuk tidak memiliki hak atas nama, atas cinta, dan atas tubuhmu sendiri. Itulah yang dialami oleh dua tokoh perempuan yang akan saya bahas dalam buku hari ini, A Thousand Splendid Suns, karya Khalid Hosseini. A Thousand Splendid Suns adalah novel kedua karya Khalid Hosseini 3 tahun setelah kesuksesan The Kite Runner, berlatar belakang Afghanistan dari era Soviet hingga masa kejayaan Taliban. Novel ini menceritakan kisah dua perempuan, Maryam dan Laila, yang lahir di generasi yang berbeda. Namun, akhirnya mereka disatukan oleh takdir yang menyakitkan. Buku ini bukan hanya sekedar tentang kisah perang, namun buku ini berisikan tentang pengakuan, ketahanan, dan kuatnya persaudaraan perempuan di tengah dunia yang sistematis merendahkan mereka. Karakter di sini ada Maryam. Maryam lahir sebagai harami, anak haram, sejak kecil dididik untuk tidak memiliki harapan. Karakternya tumbuh dari ketundukan menjadi keberanian yang menggetarkan. Lalu ada Laila, perempuan yang muda yang tumbuh dengan cinta dan pendidikan sebelum peperangan merampas semuanya. Mewakili generasi yang terpaksa memilih antara bertahan atau hancur. Selanjutnya Rashid, suami yang menjadi wajah patriarki, posesif, manipulatif, dan juga brutal. Husseini menggambarkan tokoh ini dengan kejujuran yang tidak berlebihan namun menusuk. Selanjutnya Torik, cinta pertama Laila, simbol harapan yang terus hidup meski dipisahkan oleh perang dan kebohongan. Berikut merupakan kutipan yang berkesan ketika saya membaca buku ini, yaitu like a compass needle, the points north. The man accusing finger always finds a woman. Always. You remember that, Maryam? Kutipan yang saya ambil dari percakapan Nana selaku ibu Maryam menggambarkan realita budaya yang menyudutkan perempuan. Selanjutnya ada a man's heart breaketh. It is it like a modern womb. It won't bleed, it won't stretch to make a room for you. Salah satu kalimat yang paling pahit dan yang paling jujur dalam novel ini. Berikut adalah tema yang ada dalam buku ini. Husseini dengan cermat menjalin 3 tema besar. Patriarki sebagai sistem, bukan hanya individu yang jahat. Solidaritas perempuan sebagai bentuk perlawanan paling murni, dan harapan yang tumbuh justru di tengah kondisi yang paling mustahil. Yang membedakan novel ini dengan feminisme lainnya adalah nada penulisannya. Husseini tidak menulis dengan kemarahan, melainkan dengan empati yang mendalam. Maryam dan Laila bukan sekedar korban, mereka adalah manusia yang penuh memilih, mencintai, dan akhirnya bertindak. Kelebihan dan kekurangan dalam buku ini, yang pertama, kelebihannya karakter perempuan yang sangat kuat dan kompleks. Selanjutnya, latar sejarah Afghanistan yang akurat, lalu kutipan-kutipan yang membekas, dan yang terakhir, akhir cerita yang memuaskan secara emosional. Kekurangannya yaitu beberapa bagian sangat berat secara emosional, penggambaran kekerasan yang intens, lalu tempo awal yang agak lambat, dan yang terakhir tokoh Rashid terlalu satu dimensi. Kesimpulannya, A Thousand Splendid Suns adalah salah satu novel yang paling penting yang pernah ditulis oleh kehidupan perempuan di bawah rezim patriarki. Buku ini tidak hanya untuk menghibur, ia mengedukasi, menggugah, dan meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Jika kamu menyukai perempuan di titik nol, buku ini adalah kelanjutan perjalanan yang wajib kamu tempuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.